Baiklah jamaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan pembahasan kita masih dalam kitab At-Taharah dan masih dalam bab mas alal khuffain, bab tentang mengusap di atas khuf. Kita sudah membaca 2 hadis dalam bab ini, tersisa pada kita 3 hadis lagi. Dan kita sudah jelaskan bahwa mengusap di atas khuf ini adalah bagian dari sunnah Nabi SAW yang mulia, yang merupakan keringanan bagi umat ini dan sekaligus menunjukkan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak mendatangkan kesulitan dalam agama ini. Senantiasa ada jalan keluar yang Allah tawarkan kepada kita. Dan kita sudah sebutkan bahwa al-khuf yang dimaksudkan adalah sepatu yang menutup mata kaki kita, sepatu yang cukup tinggi. Ya, kalau saat sekarang di Saudi memang ada dibeli itu, dijual, memang namanya khuf, yang kadang terbuat dari karet ya atau kulit. Dan ini juga berlaku kepada kaos kaki, karena kaos kaki juga menutup kedua mata kaki. Dan kita sudah sebutkan bahwa al-khuf atau al-mashu alal khuf, mengusap di atas mengusap di atas kaos kaki atau di atas sepatu yang tinggi tersebut, ini adalah sunnah yang menjadi syiarnya ahlus sunnah, menjadi di antara tanda-tanda ahlus sunnah, dan menjadi syiarnya ahli bidah ketika menolaknya. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, bahwa ini akhirnya menjadi pembeda antara ahlus sunnah dan ahlul bidah, di mana ahlus sunnah mengusap di atas khuf dan ahlul bidah terutama Syiah menolak dan merasa tidak sah kalau cuma mengusap di atas khuf. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimallahu ta'ala dalam akidah Tahawiyahnya, wa nahnu nara al-masha alal khuffain. Kami melihat, kata beliau, atau kami memandang untuk mengusap di atas khuffain, di atas kedua khuf, fis safari wal hadari, baik dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan mukim, kama jaa fil asar, sebagaimana ada disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Nara, yani ahlus sunnah, kami ahlus sunnah, kata beliau, nara al-masha alal khuffain, disyariatkannya mengusap di atas khuf, fis safari wal hadar, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim, kama jaa fil asar, sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Maka ini kadang menjadi pembeda. Ya, kalau kita mau lihat yang mana ahlul bidah, mereka-mereka yang merasa tidak cukup dan tidak sah untuk mengusap di atas khuf tersebut. Ya. Dan jamaah sekalian, rinciannya telah kita sebutkan sebagiannya, dan insyaallah 3 hadis ini akan melengkapi pembahasan kita hukum-hukum yang berkaitan dengan al-mas alal khuffain tersebut. Kita bacakan hadis-hadisnya. 3 hadis ini semuanya diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, dan kita sudah sebutkan bahwa ada berapa sahabat yang meriwayatkan permasalahan al-mas alal khuffain. Namun di antara yang paling lengkap adalah hadis Mughirah bin Syu'bah, dan ada juga hadis Safwan bin Assal dan sahabat-sahabat yang lain yang nanti akan kita terangkan sebagai tambahan dari apa yang belum disebutkan dalam hadis kita ini. Hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis yang ke-157. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja li hajatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk membuang hajat. Fattaba'ahu al-Mughirah biidawatin fiha ma'un. Maka Mughirah radhiyallahu anhu, Mughirah bin Syu'bah, sahabat yang mulia ini, mengikuti beliau dengan membawa idawah, kantong atau tempat wudhu atau tempat air yang digunakan untuk bersuci dan sekaligus untuk berwudhu.
fiha ma, yang di dalamnya, di dalam idawah tersebut ada airnya. Fasabba alaihi hina faragha min hajatihi, maka beliau menuangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai membuang hajat. Fatawaddaa, maka beliau berwudu, wa masaha alal khuffain, dan beliau mengusap di atas khuffainnya. Ya, sebelumnya ikhwaskan, ada hal yang perlu untuk kami ingatkan, ya, perlu untuk kami sebutkan, mungkin terluput dalam pembahasan kita yang lalu. Hadis yang ke-156, hadis tentang hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Pembahasan hadis Hudzaifah kita sudah jelaskan tentang hukum apa? Kencing berdiri. Kalau kita baca hadis Hudzaifah pembahasan yang lalu, sepertinya tidak ada menyinggung mengusap di atas khuf. Ya kan? Atau ada? Dalam matan yang antum baca, ya, ra'aituni anna wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam natamasha fa ata subatata qaum khalfa ha'id faqama kama yaqumu ahadukum fabala fantabaztu minhu fa asyara ilayya faji'tuhu fakumtu 'inda aqibi hatta faraq. Tidak disebutkan tentang mengusap di atas khuf, ya. Kenapa sampai hadis ini dimasukkan dalam mengusap di atas khuf? Kawan sekalian, kita sudah pernah jelaskan bahwa manhaj dari penulis buku ini, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, bahwa sistematika penulisan ini dan urutan-urutan hadis ini serta judul babnya diambil dalam Sahih Muslim. Adapun teks hadisnya diambil dari Sahih Bukhari. Dan dalam Sahih Bukhari, dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Sahih Bukhari tentang hadis Hudzaifah, tidak disebutkan mengusap di atas kedua mata kaki, mengusap di atas kedua khuf. Tapi hadis Hudzaifah ini sebenarnya lengkapnya disebutkan mengusap di atas khuf, dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya. Seandainya Muhammad Fuad Abdul Baqi mau keluar sedikit dari manhaj beliau, mengambil teks dari Imam Muslim, maka sudah jelas kenapa sampai hadis tersebut juga disebutkan dalam judul bab ini. Karena memang dalam teks matan Sahih Muslim ada jelas-jelas disebutkan summa masaha ala khuffaihi. Dan ini juga disebutkan dalam semua matan yang ada, karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, dan semuanya menyebutkan dalam hadis Hudzaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khufnya. Tapi riwayat Bukhari yang tidak menyebutkan, dan karena beliau sudah memang menetapkan syarat dalam penulisan buku ini, teks yang dipilih teks Imam Bukhari, maka tidak disebutkan al-mas al-khuffain, walaupun hadis ini tepat dimasukkan dalam bab tersebut, karena memang kalau dibaca secara lengkap ada kata-kata al-mas al-khuffain. Fahimtum? Bisa dipahami ini? Iya. Hadis Mughirah bin Syu'bah kisahnya mirip-mirip dengan kisah Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yaitu ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu, ketika Mughirah bin Syu'bah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat, ya. Atau kita bacakan 3 hadis sekaligus, ya, karena ini sebenarnya saling melengkapi dan kisahnya sama sebenarnya. Ya. Hadis yang ke-158 dari Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Ya Mughirah, wahai Mughirah, khudil idawah." Ambillah idawah, ambillah tempat air untuk membersihkan, ya, untuk bersuci dan untuk berwudu. Fa akhadtuha, maka aku mengambilnya. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni, hingga beliau menjauh dariku dan membelakangiku. Faqada hajatahu, maka beliau buang hajatnya.
Wa alaihi jubbatun syamiyah. Dan waktu itu beliau mengenakan jubah yang datang dari negeri Syam. Fadhahaba liyukhrija yadahu min kummiha. Maka beliau karena berwudu, beliau mau keluarkan tangannya ya dari lengan tersebut. Fadaqat, tapi agak sempit, susah ya untuk dikeluarkan lengannya. Fa akhraja yadahu min asfaliha. Maka beliau keluarkan dari bawahnya ya, dari bawah mengeluarkan lengannya tersebut. Fasababtu alaihi fatawaddaa. Maka aku, kata Mughirah bin Syu'bah, menuangkan pada beliau dan beliau berwudu dengan air yang saya tuangkan tersebut. Wudu'ahu lis-shalah, sebagaimana beliau berwudu untuk melaksanakan salat. Wa masaha ala khuffaihi, dan beliau mengusap di atas khufnya. Summa shalla, kemudian dia melaksanakan salat. Hadis yang terakhir masih lanjutan dari hadis kita ini dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah fi safar. Aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam dalam perjalanan. Faqala, dan beliau mengatakan, ama akama'un, apakah ada bersamamu air? Qultu na'am, saya mengatakan iya. Fanazala an rahilatihi, maka beliau turun dari kendaraannya. Famasya, dan beliau berjalan hatta tawara anni fi sawadil lail, hingga beliau menjauh dariku, membelakangiku dan menjauh dariku di kegelapan malam. Summa jaa, kemudian beliau datang kembali. Fa afragtu alaihi al-idawah, maka saya tuangkan kepadanya al-idawah, tempat air tadi. Faghassala wajhahu wa yadayhi, maka beliau mencuci wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, wa alaihi jubbatun min sufin, dan beliau menggunakan jubah yang terbuat dari suf, kain wol ya. Falam yastati an yukhrija zira'aihi minha, beliau tidak bisa mengeluarkan sikunya ya, hastanya dari jubah tersebut karena sempitnya lengannya. Hatta akhrajahuma min asfalil jubah, sehingga beliau keluarkan dari bawah jubah tersebut. Faghassala rijlaihi, lalu beliau mencuci zira'aihi, mencuci tangannya hingga ke lengannya, hingga ke hastanya, sikunya. Summa masaha bi ra'si, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li unzi'a khufai, kemudian saya, kata Mughirah, tunduk ke bawah untuk membukakan, melepaskan, menanggalkan sepatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, da'huma, biarkanlah kedua sepatu tersebut, kedua khuf itu, tidak usah kamu buka. Fa inni, karena saya adkhaltuhuma, telah memasukkan, mengenakan sepatu tadi, tahirataini, dalam keadaan kedua kakiku telah suci, bersih. Famasaha alaihima, maka beliau cukup mengusap di atas khufnya. Ya. Khuf sekalian, hadis ini perlu kita baca tiga-tiganya untuk kita bisa memahami secara utuh kisah ini. Karena kalau tidak, maka ada hal yang mungkin kita salah pahami dari salah satu hadisnya, sebagaimana yang akan kita tunjukkan nanti. Hadis ini, khuf sekalian, sebagaimana kita sebutkan, datang dari Mughirah bin Syu'bah, dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an sangat semangat untuk menceritakan kisah-kisah yang seperti ini. Karena di samping untuk membagi-bagi ilmu kepada umat, mereka juga merasa mulia, mendapatkan penghormatan karena telah dipilih oleh Allah untuk sempat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mughirah bin Syu'bah ini termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam. Dan kisah ini ikhwas sekalian adalah kisah beliau dalam perjalanan di Perang Tabuk. Ya, Perang Tabuk. Berarti di tahun ke berapa? Tahun ke berapa Tabuk? 9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah. Artinya, ini lebih menguatkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang lalu, yang menjelaskan kepada kita bahwa al-mashu alal khufain, mengusap di atas kedua khuf, itu datang pensyariatannya setelah apa? Ayat surat Al-Maidah, agar menepis syubhat atau dugaan bahwa jangan-jangan bolehnya mengusap di atas khuf ini sebelum turunnya perintah Allah untuk mencuci kaki. Jangan-jangan kita bolehnya mengusap di atas khuf sebelum turun surat Al-Maidah yang jelas-jelas Allah mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, perintah untuk mencuci kaki dan tidak hanya sekedar mengusap kaki hingga ke mata kaki. Pemahaman mereka, kalau saja kaki mesti dicuci, maka apatah lagi kalau kakinya tidak langsung ada, ya, ada alas yang memisah dia dengan kaki. Maka mereka mengatakan tidak sah sekedar mengusap, mesti dibuka dan dicuci, tidak boleh sekedar diusap. Kalau dikatakan bagaimana hadis-hadis ini, mereka mengatakan ini bertentangan dengan ayat. Jawaban kita bahwasanya tidak bertentangan, bahkan hadis datang untuk menerangkan maksud ayat, apalagi hadis ini kejadiannya setelah surat Al-Maidah tadi. Ya, bukti kisah Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang belakangan masuk Islam, dan juga kisahnya setelah turun surat Al-Maidah, dan hadis kita ini hadis Mughirah bin Syu'bah yang lagi-lagi juga kejadiannya di tahun ke-9 Hijriah, di akhir-akhir masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus sekalian, di sini kita melihat bahwa Mughirah bin Syu'bah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mughirah bin Syu'bah membuntuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau buang hajat. Ya Allah. Itu dalam hadis yang pertama. Tapi kalau kita baca hadis yang kedua dan hadis yang ketiga, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memanggil beliau, untuk membawakan air. Ya, di situ dikatakan hadis kedua tadi, hadis ke-158, ya Mughirah khudil idawah. Wahai Mughirah, bawakan kepada kami tempat air. Jadi beliau yang menyuruh Mughirah bin Syu'bah. Dan dalam hadis ketiga itu disebutkan bahwa terjadi pada malam hari. Nah, dan ini pentingnya menggabungkan riwayat untuk lebih memberikan pemahaman yang utuh terhadap jalur kisah tersebut. Terhadap ya alur kisah dan kelengkapan maksud dari hadis kita ini. Khusus kalian, Nabi Muhammad SAW menyuruh Mughirah untuk membawakan air. Dan ini sudah sering kita sebutkan faidah bahwa bolehnya meminta tolong untuk dibantu dalam berwudu. Dan sekaligus faidah yang lain adalah berkhidmat kepada Nabi SAW dan secara umum kepada para orang-orang yang mulia, para ulama-ulama kita. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu langsung mengambilkan. Dalam riwayat hadis ketiga dikatakan ama akama, apakah bersamamu air? Ini ditanya dulu. Berarti bisa digabungkan bahwa pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya ada air, lalu dia bilang ya, lalu Nabi SAW menyuruh untuk membawa, dan setelah itu dia mengatakan ada air, dia mengatakan iya sudah ada air wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau bukan cuma mau berwudu, beliau pergi buang air dulu, ya, buang air. Dalam hadis yang pertama, kalau kita lihat, seakan-akan Mughirah itu membuntuti beliau sampai di tempat buang hajatnya. Bahkan dalam hadis tersebut, seakan-akan beliau menuangkan air setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Buang hajat. Ya, kalau antum lihat, seakan-akan Mughirah bin Syu'bah itu air yang dia tuangkan kepada Nabi untuk
membersihkan dari hajatnya. Seakan-akan sangat dekat dan melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja itu tidak mungkin. Maka kalau kita lihat, ternyata yang beliau tuangkan itu adalah untuk apa? Untuk wudu, bukan untuk membersihkan kemaluan beliau setelah buang hajat. Ya, dan ini kawan sekalian, ya, sekali lagi untuk ya menjelaskan pentingnya kita menggabungkan hadis-hadis ini agar kita tidak salah memahami. Karena boleh jadi kalau kita cuma membahas hadis tersebut, kita mengatakan kadang dibolehkan, ya, kita langsung menuangkan ya untuk membersihkan ya kotorannya orang lain. Ya, padahal ini tentu saja bukan dalam keadaan darurat yang membolehkan yang seperti itu. Kemudian kawan sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Mughirah bin Syu'bah ini sama dengan yang beliau lakukan dalam kisah Hudzaifah, bahwa kita boleh meminta bantuan orang untuk membantu kita buang hajat. Kita pergi buang hajat dan dia menyiapkan air setelah itu untuk kebersihan kita untuk berwudu, dan dia menjadi penjaga kita agar orang tidak melihat aurat kita. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawara, beliau ke belakang, membalik ya. Jadi nampaknya tidak terlalu jauh, tapi beliau tidak kelihatan lagi oleh oleh Mughirah, atau Mughirah memang membalik wajahnya untuk tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan bahwa hal ini dibolehkan. Apalagi dalam riwayat yang ketiga dikatakan fi sawadil lail, beliau memang di kegelapan malam. Karena itu syubhat kekhawatiran akan dilihat auratnya sudah tidak mungkin. Ya, karena ini terjadi pada malam hari. Jadi intinya buang hajat itu harus di tempat yang aman dari pandangan orang lain. Entah memang di khala, tempat yang khusus, atau di bangunan, atau orang yang ada di dekat kita membalik wajahnya tidak melihat kita, atau di kegelapan malam yang aman dari pandangan orang lain. Ini semuanya boleh digunakan untuk membuang hajat. Kemudian kawan sekalian, dalam riwayat ini dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi jubbatun syamiyah. Beliau mengenakan jubah dari negeri Syam. Dan di sini pelajaran yang penting, dan Imam Bukhari dalam hadis ini beliau memasukkan hadis ini dalam beberapa kitabnya, di antaranya kitab tentang salat, bab tentang salat, hukum salat memakai jubah dari Syam. Ya, antum lihat bagaimana Imam Bukhari ketelitiannya dalam membahas satu masalah. Beliau membahas hadis ini kawan sekalian bukan dalam pembahasan saja tentang mengusap di atas kedua mata kaki, tapi dalam pembahasan tentang salat, bab tentang hukum salat memakai jubah dari negeri Syam. Kenapa masalahnya? Karena negeri Syam waktu itu masih negeri apa? Orang kafir. Permasalahannya, bolehkah kita pakai bajunya orang kafir, atau baju produk orang kafir, atau baju yang datang dari negeri kafir kita gunakan untuk salat? Boleh atau tidak? Mungkin kalau kita sekarang langsung mengatakan boleh atau tidak, ya. Tapi ini ulama kita berbeda pendapat ya dalam masalah ini, ya. Jadi berapa banyak masalah yang kita hari ini mungkin enteng-enteng saja mengatakan boleh, tidak boleh. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri ulama kita, mereka begitu sengit perdebatan mereka dalam satu masalah yang kita kadang anggap tidak perlu dipersoalkan. Ternyata bagi mereka perlu dipersoalkan. Sebagaimana kadang masalah-masalah yang tidak perlu dipersoalkan, begitu banyak umat Islam mempersoalkannya. Ya, Allahul Musta'an. Ya, memang sudah terbalik-balik kita ini ya dalam memandang sesuatu. Makanya itu pentingnya selalu kita mengatakan melihat segala sesuatu rujuk kepada pemahaman salaf. Apa yang mereka tinggalkan, tinggalkan. Apa yang mereka persoalkan, kita perlu mempersoalkannya. Dan dalam bab yang lain, untuk hadis yang ketiga ini, Imam Bukhari menempatkan dalam Kitabul Libas, ya, bukan lagi dalam kitab solat. Hadis ketiga ditempatkan dalam Kitabul Libas, bab tentang hukum memakai jubah yang terbuat dari suf
pada saat peperangan. Kenapa? Karena ini dalam kisah Tabuk. Ya, sampai dibahas ini. Bagaimana dalam peperangan kita pakai jubah yang terbuat dari wol? Bisa enggak? Ya, atau cocok enggak? Ya, atau jangan-jangan ada manfaat tersendiri untuk itu. Ini beliau sebutkan. Kembali kepada masalah itu ikhwas sekalian. Apa hukum memakai jubah pakaian yang datang dari negeri kafir? Perlu kami ingatkan bahwa Nabi SAW dalam metode berpakaian beliau, manhaj beliau berpakaian, beliau itu memiliki murunah. Fleksibel, ya. Tidak terlalu terikat kepada sesuatu. Semua bisa beliau pakai. Pakaiannya orang Mekah beliau bisa pakai. Pakaiannya orang Syam beliau bisa pakai. Pakaiannya orang Yaman juga beliau kadang pakai. Pakaian dari mana saja. Dan inilah yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa dalam persoalan pakaian tidak ada satu pakaian yang kita harus katakan sebagai standar bahwa cuma itulah pakaian yang boleh. Pakaian yang selainnya tidak sunnah, ya. Tidak manhaji, ya. Tidak sunni, tidak salafi pakaiannya, ya. Tidak ada yang seperti itu. Karena Nabi SAW kadang memakai gamis, kadang memakai jubah dari Syam, kadang memakai hullah dari Yaman, dan seterusnya, dari mana saja. Maka tidak apa-apa. Ya, kadang kita ke negeri sana dikasih pakaiannya tidak apa-apa. Ya, yang penting syarat-syarat pakaian terpenuhi. Ya, untuk laki-laki bukan kain sutra, untuk warna juga laki-laki bukan merah yang menyala-nyala, yang merah tok, ya. Dan dia tidak sempit sekali, ya. Lalu tidak tipis, transparan, dan tidak melewati kedua mata kaki umpamanya, dan seterusnya. Itu kaidah-kaidah umum. Adapun jenisnya, dari mana asalnya dan yang lainnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Nabi SAW paling fleksibel dalam persoalan ini. Maka kita juga mesti seperti itu. Dalam artian, tidak boleh menyempitkan apa yang dilonggarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kawan sekalian, persoalannya sekarang adalah Syam waktu itu masih negeri kafir. Ya, Syam masih negeri kafir. Apakah boleh memakai pakaiannya orang kafir atau pakaian yang berasal dari negeri kafir, apalagi dikenakan untuk sholat? Jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, jumhur ulama mengatakan boleh dengan catatan aman dari najis-najisnya orang-orang kafir. Ya, aman dari najis-najis orang kafir. Maka tidak ada masalah. Ya. Jadi pakaiannya dari Amerika, ya, pakaiannya dari Afrika, ya, dari Eropa dan seterusnya. Dari buatan orang kafir, selama tidak ada emasnya, ya, tidak ada sutranya, dan tidak ada bekas-bekas najis-najis yang ada dari orang-orang kafir, ya. Ini sama nanti suatu saat kita akan bahas insyaallah masalah bejana, ya. Walaupun bejana lebih ketat, ya, untuk bejana lebih ketat, ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Ini boleh kawan sekalian. Jadi boleh-boleh saja dengan catatan-catatan yang seperti itu, ya. Jadi beliau menggunakan cuma model jubah Syamnya ini, kata ulama kita, memang agak lain daripada kebiasaan orang Arab, ya. Biasanya lengannya besar-besar, ya. Kalau ini sempit sekali lengannya, ya. Khusus, ya, artinya untuk masuknya, untuk dikeluarkan agak sempit, ya. Ini yang menyulitkan Nabi SAW. Jadi afdalnya itu memang tidak terlalu sempit dan tidak juga terlalu besar, ya. Orang-orang Afrika, ya, bagi ikhwah yang pernah, ya, ke Saudi melihat orang Afrika, ya, teman-teman itu orang Afrika itu jubahnya, ya, kalau kita seperti kita ini, model kita mungkin bisa sampai 3 orang kita, ya. Kalau orang besar juga mungkin bisa 2 orang, ya. Jadi pakaiannya besar, lalu, ya, lengannya juga sangat besar, ya. Bisa berapa lengan masuk, ya, bahkan badannya bisa berapa orang masuk, ya. Apalagi kalau model-model kayak kita, ya. Itu juga berlebihan. Berlebihan kenapa? Karena dikhawatirkan masuk israf. Sebenarnya bisa untuk dibuatkan berapa orang pakaian, itu cuma 1 orang yang pakai. Ini juga ada israfnya di dalam,
Ya. Tapi jangan juga terlalu sempit yang mengganggu kesehatan dan menyulitkan bergerak. Dan yang paling baik adalah yang pertengahan dalam masalah ini. Karena Allah mengatakan, ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbu al-musrifin. Ya, pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Kemudian kawan sekalian, Nabi SAW akhirnya melepaskan dari bawah ya untuk bisa mengeluarkan lengannya. Maka dituangkanlah ya air untuk beliau berwudu sebagaimana salat ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan jubah itu dari suf. Nampaknya ini adalah penjelasan yang lain bahwa dia terbuat dari suf ya, dari wol ya, dari kain wol. Dan kawan sekalian, karena berwudu ya, kalau kita lihat dalam hadis yang ketiga, itu beliau langsung mencuci wajahnya. Karena itu yang wajib ya, itu yang wajib. Dan wajah kita sudah sebutkan yang lalu, khilaf dari ulama kita apakah masuk dalamnya hidung dan mulut ya. Sebagian ulama, Imam Ahmad memasukkan hidung dan mulut dalam mencuci wajah. Karena siku ini juga mesti dicuci ya, pada saat wudu, maka beliau mengeluarkan siku beliau ya, mengeluarkan untuk bisa dicuci dan tidak diusap ya. Ini walaupun sulit ya, antum bedakan ya. Antum bedakan. Artinya ada kelonggaran tapi tidak dilonggar-longgarkan. Jangan kita mengatakan kalau huf saja, tidak usah dibuka kos kaki, tidak usah dibuka sepatu, usap saja. Ini mumpung susah ini ya, sempit, susah dibuka, maka disapu saja juga ya. Ini tidak kias-kiasan ya dalam persoalan ibadah. Apa yang ada dalilnya dijalankan, apa yang tidak ada maka jangan gunakan akal-akalan Anda ya. Ini ketaatan dalam beribadah dan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW. Maka beliau membuka ya dan mencuci kedua siku beliau. Kemudian mengusap kepala beliau. Di sinilah kawan sekalian. Ketika beliau sampai kepada kakinya, maka Mughirah bin Syu'bah tanpa diminta, ya, tanpa diminta, beliau langsung berbaik hati sebagai wujud juga kecintaan kepada Nabi SAW dan khidmat kepada Nabi SAW. Beliau yang mau bukakan sepatunya Nabi SAW. Ya, dan inilah benar sebagaimana yang kata Abu Sufyan dan orang-orang yang lain yang sebelum masuk Islam, mereka mengatakan tidak pernah kami melihat ada seorang pemimpin yang bawahannya atau pengikutnya paling mau berkhidmat kepadanya melebihi kepada Nabi SAW. Adapun pemimpin yang lain mungkin karena kekejamannya, kebengisannya, orang takut saja sampai semua ya mau disuruh apa saja ya, biar mungkin menelan ludahnya ya, karena takutnya. Adapun Nabi SAW memang mereka mau berlomba-lomba untuk menelan ludah Nabi SAW, mengambil keringat Nabi SAW, ingus dahak Nabi SAW dan yang lainnya, dan berlomba-lomba untuk bisa berkhidmat kepada Nabi SAW. Ya, di sini kawan sekalian, beliau mau melepaskan, menanggalkan sepatunya Nabi SAW. Nabi melarang, bukan karena tidak perlu, tidak boleh, bukan karena tidak boleh sebagai seorang sahabat melepaskan sepatunya Nabi SAW, tapi beliau mau mengajarkan satu hukum, bahwa dalam kondisi kita sudah pakai khuf dan mau berwudu, maka tidak perlu kita buka khuf kita, cukup diusap ya. Jadi antum mesti lihat dalam masalah apanya yang beliau ingkari ya, bukan dalam masalah meminta atau bukan dalam masalah kesiapan berkhidmat kepada Nabi SAW untuk membukakan sepatunya, tapi yang salah adalah karena memang di sini beliau mau menjelaskan satu sunnah bahwa cukup diusap saja, tidak perlu dibuka. Summa ahwaitu li unzi'a khufaihi faqala da'huma, biarkan saja keduanya, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma, karena saya memasukkannya tahirataini, dalam keadaan keduanya sudah suci. Artinya kawan sekalian, kalau kita sudah berwudu, kemudian kita memakai khuf atau memakai kaos kaki, maka kita mau sholat tidak perlu lagi dibuka ya, cukup diusap. Dengan syarat tadi, kita berwudu sebelum memakai kaos kaki tersebut dan sebelum memakai khuf tersebut, maka cukup famasaha
alaihima. Cukup diusap di atas keduanya. Masalah apa yang tidak disebutkan dalam 5 hadis kita ini? Kalau antum lihat, masalah apa yang kira-kira masih kurang? Belum dibahas dalam persoalan ini dalam 5 hadis yang kita sebutkan. Atau sudah selesai persoalan khuf dalam 5 hadis ini? Masih ada yang tersisa. Dan ini menjelaskan ikhwan sekalian bahwa memang perlu mengumpulkan banyak hadis. Seandainya ada orang mengatakan, saya cuma mau mengambil hadis Bukhari dan Muslim dalam semua ibadah saya, maka dia akan bingung dalam beribadah. Ya. Saya cuma mau sholat sesuai dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kadang ketika dia mau sujud, dia bingung. Bagaimana caranya sujud. Ya. Jangan-jangan langsung sujud. Tidak tahu ya mana duluankah tangannya, atau duluan lututnya, atau duluan kepalanya, atau gimana. Ya. Makanya perlu mengumpulkan hadis-hadis yang lain. Ya. Jadi ini ya, karena sebagian ada yang sampai di luar kutubus sittah. Pernah ada orang yang diulamakan di kota kita ini mengatakan bahwa selain kutubus sittah dhaif semuanya, dan semua yang di kutubus sittah sahih semuanya. Ini tentu saja pendapat yang sangat keliru. Ya Allahul musta'an. Apalagi sangat disayangkan karena dia dianggap ahli hadisnya, ya. Termasuk ahli hadis di kota kita. Ini tentu saja kekeliruan yang besar. Bahwa kadang kita mendapatkan hadis dalam Ibnu Khuzaimah dan dia termasuk kutubus sittah, Ibnu Hibban, dalam Tabarani, dalam Baihaqi, yang perlu untuk kita tambahkan untuk kelengkapan sifat salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khusus kalian, hal yang tidak disebutkan dalam 5 hadis Bukhari Muslim ini adalah berapa lama kita bisa mengusap di atas kedua khuf kita. Dan ini diterangkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, atau dalam riwayat yang lain dulu, riwayat Safwan bin Assal, ya, hadis Safwan bin Assal, dijelaskan riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana idza kunna safaran, amarana alla nanzi'a khifafana. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami mengadakan safar, beliau memerintahkan kepada kami untuk tidak usah menanggalkan khifaf kami. Ya. Khifaf, khuf, ya, jamaknya. Salasata ayyam wa layaliyahunna. Selama 3 hari 3 malam. Tidak usah ditanggalkan. Illa min janabatin. Kecuali karena junub. Ya, artinya kalau junub kita, maka batal itu. Mesti dibuka khuf. Adapun illa min janabatin. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tidak perlu dibuka khuf. Tapi kata beliau, akan tetapi kalau cuma buang hajat besar, ya, buang hajat besar, buang hajat kecil, kencing, atau tidur, maka tidak perlu dibuang, tidak perlu kita lepas khuf kita kalau kita mau berwudu setelah itu. Ya. Jadi, dan ini menjelaskan bahwa yang menyebabkan khuf itu batal dalam artian mesti dibuka adalah ketika hadas akbar. Adapun hadas asgar tidak tidak menyebabkan kita harus membuka khuf kita. Dan ini sekaligus menjelaskan ikhwan sekalian bahwa di antara hal yang membatalkan wudu apa? Buang air besar, buang air kecil, dan tidur, naum. Tidur juga membatalkan wudu. Ya. Terutama tidur yang ngorok, ya. Tidur yang memang tidak sadar sama sekali. Ya. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biar ngorok, maka tidak batal wudu beliau. Ya. Adapun kita, maka berwudu lagi. Ya. Termasuk ketika dalam sholat Jumat, ya, berapa banyak orang yang ngorok waliyadzubillah, wallahul musta'an, ya, pada saat sholat Jumat. Ini dalam safar. Bagaimana dalam mukim? Tidak dijelaskan dalam hadis Safwan bin Assal. Tapi dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan oleh Ali radhiyallahu anhu dari Shuraih bin Hani. Shuraih bin Hani ini tabi'in. Beliau datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kita memperlakukan khuf ini? Bagaimana hukum-hukumnya? Apa kata Aisyah? Antum lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Beliau mengatakan,
tanya saja Ali radhiyallahu anhu. Ya, siapa yang beliau suruh untuk ditanya? Beliau rekomendasikan siapa? Ali radhiyallahu anhu. Maka bohong orang Syiah yang mengatakan ada persaingan yang tidak sehat. Ada kebencian antara dua sahabat yang mulia ini, Aisyah dan Ali. Aisyah bahkan merekomendasikan untuk bertanya kepada Ali. Dan ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Aisyah, beliau pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Dan ini khususkan menunjukkan insafnya Aisyah, bahwa beliau tahu masalah-masalah seperti ini mungkin hanya ditahu bagi orang yang pernah mengadakan safar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun beliau wanita, jarang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya kaum lelaki. Ya. Sebagaimana untuk urusan dapur dan urusan rumah tangga yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur dan di rumahnya, maka para sahabat pada mendatangi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling melengkapi. Ya. Apa jawaban Ali radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk mengusap di atas khuf pada saat safar 3 hari 3 malam dan pada saat hadar dalam keadaan mukim 1 hari 1 malam. Tidak perlu dilepas. Ya. Berarti ikhwaskan ini melengkapi penjelasan bahwa jarak waktu, adanya toleransi untuk tidak membuka khuf adalah 1 hari 1 malam. Artinya kalau kita sudah mulai Isya, kita berwudu Isya ini lalu kita pakai kos kaki sekarang, kita mau sholat pakai kos kaki, boleh sampai Isya besok. Ya, sampai Isya besok dengan catatan jangan buka-buka kos kakinya. Ya, kalau antum tidur saya mau buka, berarti jangan lagi mau sholat langsung pakai kos kaki lagi, ya. Ya, kos kaki lalu tidak wudu. Ya, ini tentu saja sudah batal karena dilepas. Jadi ini juga yang membatalkan penggunaan khuf tersebut. Jadi kalau sudah pakai dan niatkan untuk melaksanakan sunnah tersebut, jangan dilepaskan. Kalau wudu cukup diusap di atasnya. Ini khususkan beberapa hukum yang semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa mengamalkan sunnah ini yang sangat mulia, yang merupakan di antara keistimewaan syariat yang terakhir ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.